Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Neza Graini Yolandari dengan NIM 4232550003 dari kelas PSIK 23B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai fungsi rekursif untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Nah, fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri selama proses eksekusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, rekursi ini sering digunakan untuk memecahkan masalah yang dapat dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil dengan struktur yang mirip. Fungsi rekursif mempunyai dua komponen, yaitu ada recursion call dan base case. Nah, recursion call memanggil fungsi rekursif di dalam fungsi rekursif di atasnya dan menghubungkan sebuah fungsi rekursif dengan fungsi rekursif di dalamnya. Nah, biasanya memiliki keyword return untuk mengembalikan nilai ke fungsi yang memanggilnya. Sedangkan base case akan mengembalikan nilai tanpa melakukan pemanggilan rekursi berikutnya. Nah, rekursif berakhir jika base case dijumpai atau dipenuhi. Nah, contoh yang pertama yaitu dimisalkan f didefinisikan secara rekursif sebagai berikut, di mana fn jika n sama dengan 0 yaitu basisnya akan bernilai 3, sedangkan jika n lebih besar dari 0 maka rekurensinya yaitu 2f di mana n dikurang 1 ditambah 4. Nah, contohnya tentukan nilai f4. Nah, di sini f4 sesuai dengan fungsi tadi, n itu adalah 4 di mana n lebih besar dari 0, maka dengan rumusnya yaitu 2f n dikurang 1 ditambah 4. Nah, di sini 2f3 karena 4 dikurang 1 3 ditambah 4 yaitu 2 dalam kurung 2f2 ditambah 4 ditambah 4. Nah, disinilah rekursi itu terjadi, yaitu memanggil fungsinya kembali, yaitu f3 tadi dikurang 3 dikurang 1 maka dapatnya 2. Nah, begitu juga 2 dalam kurung 2 f1 yaitu 2 dikurang 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, seterusnya sampai f itu 0. Maka di sini akan dihasilkan yang pertama, f0 itu kan sama dengan 3, maka 2 dikali 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, di sini dihasilkan 2 dikali 3 itu 6, ditambah 4 sama dengan 10. Nah, di sini 10 dikali 2 sama ditambah 4 sama dengan 24, maka didapat hasilnya yaitu 108. Nah, ada cara yang kedua, yaitu yang pertama, f0 kan sama dengan 3. Nah, f1 yaitu sama dengan 2 dikali f0 ditambah 4. Maka f0 itu sama dengan 3, maka 2 dikali 3 ditambah 4, hasilnya 10. Nah, f2 yaitu 2 dikali f1 ditambah 4, maka hasilnya 2 dikali 10 ditambah 4 sama dengan 24. Nah, untuk f3 sama dengan 2 dikali f2 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 24 ditambah 4 sama dengan 52. Nah, f4 sama dengan 2 dikali f3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 52 ditambah 4 sama dengan 108. Nah, baik cara pertama ataupun cara kedua hasilnya sama, yaitu 108. Nah, untuk contoh kedua yaitu nyatakan n faktorial dalam definisi rekursif jika n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali seterusnya sampai n dikurang 1 dikali n atau sama dengan n dikurang 1 faktorial dikali n. Nah, misalkan jika fn sama dengan n faktorial, maka jika n sama dengan 0, nilainya 1. Nah, jika n lebih besar dari 0, maka nilainya n dikali n dikurang 1 faktorial. Nah, kita masuk ke contohnya. Tentukan nilai dari 5 faktorial. Oi, halo. Di kos masih. Di kos? Iya. Oh, yaudah. Nah, Assalamualaikum. salam.
Nah, di mana di sini ada 5 faktorial. Nah, sesuai dengan fungsi yang tadi, yaitu n dikali n dikurang 1 faktorial, yaitu 5 dikali 4 faktorial. Nah, seterusnya 4 faktorial ini kita pecahkan lagi menjadi 4 dikali 3 faktorial. 3 faktorial kita pecahkan lagi menjadi 3 dikali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini kita pecah lagi menjadi 2 dikali 1 faktorial. Dan 1 faktorial ini kita pecah lagi menjadi 1 dikali 0 faktorial. Nah, di sini 0 faktorial itu bernilai 1, maka 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 6 dikali 4 sama dengan 24. Maka 24 dikali 5 sama dengan 120. Nah, di sini adalah contoh lain di mana misalnya 4 faktorial ini 4 dikali 3 faktorial seperti di sini. Nah, jika 3 faktorial maka 3 dikali 2 faktorial seperti ini. Nah, 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 faktorial seperti ini. Dan 1 faktorial itu sama dengan 1 dikali 0 faktorial seperti ini. Dan 0 faktorial sama dengan 1. Nah, contoh yang ketiga yaitu untuk fungsi Fibonacci, di mana barisan Fibonacci yaitu ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11, dan 19 dapat dinyatakan secara rekursif sebagai berikut, di mana jika n sama dengan 0, maka fungsinya bernilai 0. Jika n sama dengan 1, maka fungsinya bernilai 1. Nah, jika n lebih besar dari 1, maka fungsinya bernilai f dari n dikurang 1 ditambah dari f n dikurang 2. Maka contohnya, berapa suku keempat dari barisan Fibonacci? Nah, di sini penyelesaiannya yaitu kita contohkan Fibo 4, yaitu Fibonacci suku keempat, maka sama dengan, nah, tadi kan f n dikurang 1 ditambah f n dikurang 2. Maka di sini nilai n-nya adalah 4, maka Fibo 3 ditambah Fibo 2. Nah, di sini dipecah lagi yaitu Fibo 3 ini yaitu n dikurang 1 ditambah n dikurang 2, maka jadi Fibo 2 ditambah Fibo 1, sedangkan untuk Fibo 2 ini sama dengan Fibo 1 ditambah Fibo 0. Nah, di sini Fibo 2 kita pecah lagi menjadi Fibo 1 ditambah Fibo 0 ditambah 1. Nah, sedangkan yang ini fungsi 1 bernilai 1 dan fungsi 0 bernilai 0, sama seperti yang ini, fungsi 1 bernilai 1. Maka di sini fungsi 1 bernilai 1, fungsi 0 bernilai 0, di sini tambah 1 ditambah 1. Maka hasilnya 1 ditambah 1 ditambah 1 menjadi 2 ditambah 1 dan hasilnya menjadi 3. Maka fungsi Fibonacci untuk suku keempat adalah bernilai 3. Nah, contoh yang keempat yaitu ada pada fungsi polinom yaitu Chebyshev. Dinyatakan sebagai berikut, yaitu jika n-nya itu bernilai 0, maka fungsinya itu bernilai 1. Nah, jika n-nya bernilai 1, maka fungsinya bernilai x. Nah, jika n-nya itu lebih besar daripada 1, maka fungsinya menjadi 2x dikali t, di mana n dikurang 1, x, dikurang t, di mana n dikurang 2, x. Nah, untuk contoh kelima dari penerapan fungsi rekursif yaitu seperti deret berikut, di mana sigma n di mana k sama dengan 0 dari a k yaitu sama dengan a0 ditambah a1 ditambah a2 seterusnya sampai a n dikurang 1 ditambah an. Nah, di sini a0 ditambah a1 ditambah a2 seterusnya sampai an dikurang 1 itu di dalam kurung, maka lalu ditambahkan dengan an. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa fungsinya itu sigma dari ak, di mana n dikurang 1 dari k sama dengan 0 ditambah an. Atau dapat dinotasikan jika n sama dengan 0, maka hasil dari deret ini adalah 0. Namun jika n lebih besar dari 0, maka fungsi atau hasil dari deret ini adalah sigma dari ak, di mana n dikurang 1 dan k dimulai dari 0 ditambah an. Nah, sekian penjelasan saya mengenai fungsi rekursif di beberapa penerapan fungsi seperti faktorial, Fibonacci, Chebyshev, dan polinom, serta deret, dan lainnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat dan menambah ilmu kita bersama. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.